Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parungidul, tertua di semesta. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan ya. Hidup tidak seperti yang kita inginkan jalannya, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Saya membahas masalah yang berbahaya ya, sangat penting. Takutnya saya nanti dicari polisi, makanya saya pakai ini, pakai kayak ninja. Ini soal kucuran dana 5 juta dolar untuk S-Doger miliknya anak Presiden Gibran. Padahal Gibran masih wali kota Solo ya. Jadi waktu saya kasih tahu ke istri saya, Gibran tuh dapat S-Dogernya dapat dana 5 juta dolar atau 72 miliar dari pemilik Alpha JWC. Dia kaget, siapa tuh Alpha JWC? Saya juga nggak tahu. Aduh, nggak bisa napas saya. Akhirnya ternyata JWC itu menurut Bloomberg, yaitu JWC itu gabungan tiga nama ya. JWC diambil nama 3 pendirinya. Pertama Jeffrey Cho, terus W-nya Willy Ongkowijaya, dan C-nya Chandra Chan. Jadi Alpha JWC ini satu perusahaan Ventura ya. Dan kerjanya mengucurkan dana buat perusahaan-perusahaan yang dianggap prospektif itu yang punya prospek gitu loh maksudnya. Nah, dia itu si siapa? Alpha JWC salah satu pendirinya itu Joe, nggak main-main ya. Nama pendirinya itu kan salah satu Jeffrey Cho. Dia lulusan dari 3 kampus top dunia. Dia lulus dari University of California, terus dia juga lulus dari Monash University. Monash University itu kampusnya ini ya, kalau nggak salah kampusnya Burhanuddin Muhtadi atau kampusnya Fahri Ali ya, yang orang Ciputat itu, bukan Fahri Hamzah. Terus dia juga si Jeffrey Cho ini lulusan dari London Business School ya. Jadi ini yang masih jadi masalah S-Doger ini loh. S-Doger kan makanan tradisional ya. Itu kalau tiap lewat di depan rumah saya beli S-Doger 1.000 harganya. Tapi ini S-Doger dapat kucuran dana 71 miliar ya. Jadi sebab itu PT-nya PT Goglan namanya. Masya Allah, saya bacakan ya. Jadi luar biasa, orang terus bertanya-tanya kalau bukan anak presiden kira-kira dapat nggak kucuran dana. Saya ingin ini ya, bisnis dan politik itu seperti satu koin. Tahu satu koin nggak, mata uang? Ini satu koin punya 2 sisi kan, gini. Nah, sisi yang pertama itu mesti politik ya, sisi kedua itu bisnis. Jadi nggak bisa dipisahkan bisnis sama politik. Kalau bisnis mau pengen maju atau startup seperti Google miliknya anak presiden itu pengen maju, dia harus mengaitkan antara politik dan bisnis. Nah, sebagai anak presiden kan punya kekuatan politik, punya kekuatan pengaruh, sementara bisnisnya tentu dari PT Alpha JWC tadi ya kan. Dan saling menguntungkan karena PT JWC juga punya ngelihat prospek, kira-kira katakan bapaknya sebagai presiden itu sudah tidak menjabat jadi presiden. Tentu kekuatan politiknya udah habis toh tahun 2024, tapi kan jaringan Pak Jokowi yang sudah 10 tahun jadi presiden kan masih punya tuh simpul-simpul pengaruh politik di beberapa tokoh di beberapa perusahaan. Nah, itu yang akan dijadikan pijakan-pijakan baru setelah Pak Jokowi tidak lagi menjabat ya. Makanya yang disasar adalah anaknya, yaitu si Raka dan si Kaisang gitu. Caranya ya dengan mereka masuk bekerja sama membuat holding company gitu, kira-kira begitu. Tapi persoalannya sekarang
apa namanya, kaum intelektual merdeka atau civil society mempertanyakan ya kewajaran dari kucuran dana itu, dananya dari mana. Tapi sebenarnya kalau menurut saya gini ya, itu sih dalam bisnis kan biasa ya, orang pengen berkembang, dicari cara untuk berkembang. Sebagai startup itu melakukan blitz scaling ya, lompatan dengan cara cepat ya, dananya bekerja dalam satu lingkungan kekuasaan ya, supaya cepat bergerak ke seluruh Indonesia. Dan bisnis itu akan mendapatkan proteksi ya, politik dari penguasa. Apalagi saat Gibran dapat kucuran dana itu, bapaknya sedang menjabat presiden. Tentu tidak ada yang berani menghalangi gerakan serangan-serangan bisnis ke berbagai daerah untuk mengembangkan gerai-gerai es doger dan yang lainnya itu. Tidak ada yang berani menghalangi, sehingga si es doger itu akan leading ya, akan menjadi market leader ya di pasar ya. Dan momentum dalam bisnis itu penting sekali. Nah, kapan momentum itu dipakai oleh Alpha JWC tadi? Yaitu dikasih modal 5 juta dolar di saat kekuasaan sang ayah Gibran itu masih ada 2 tahun lagi, dan cukup momentum 2 tahun itu cukup untuk mengokohkan ya pondasi-pondasi bisnis, khususnya es doger dan lain-lainnya ya, pengembangan bisnis pengolahan makanan dan minuman di bawah apa namanya itu, di bawah PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat. Saat momentum itu dipakai yang masih tersisa 2 tahun atau 3 tahun ini untuk mengukuhkan ya supremasi bisnis kuliner di Indonesia. Dan para cukong-cukong tadi yang membackup Kaisang dan Gibran, khususnya kasus es doger, sebelumnya Kaisang itu dapat kucuran dana sekitar berapa itu, yang mengakuisisi 8% pengolahan udang itu hampir 92 miliar lebih. Itu juga dalam rangka mengambil momentum ya, sebelum Sandiakala Ning Merdeka Utara, sebelum Sandiakala di Medan Merdeka Utara itu benar-benar habis ya, sebelum kekuasaan itu berakhir. Tentu cukong-cukong itu memanfaatkan momentum untuk mengembangkan bisnisnya melalui anak presiden, dan sekaligus untuk mengembangkannya pasca kekuasaan Pak Jokowi itu berakhir. Dan momentum yang tinggal 2 tahun lagi itu betul-betul akan dimanfaatkan oleh siapa? Oleh cukong-cukong itu bersama putra-putri presiden, khususnya Kaisang dan Gibran itu, untuk memantapkan ya penguasaan mereka terhadap bisnis makanan atau kuliner makanan dan minuman ya. Jadi dari segi perspektif bisnis itu satu tindakan yang sangat tepat ya, meskipun akan sangat tepat karena menggunakan momentum yang pas dan menggunakan pengaruh sebagai putra presiden, dan memang didukung oleh dana yang cukup kuat ya dari PT Alpha JWC sebagai modal perusahaan yang membiayai atau memberikan satu suntikan dana bagi para startup ya. Tetapi persoalan-persoalan yang ketidakwajaran ini ya, dari mana dananya dan lain-lain, itu membuat pusing ya orang-orang seperti Rocky Gerung. Bukan pusing, memberikan satu bahan untuk dia melakukan kajian dan pencerahan terhadap netizen untuk membentuk ya cara bagaimana kita kedepannya membangun etika bisnis yang betul-betul sehat ya dan benar di Indonesia ke depan. Jadi sumbangan-sumbangan pikiran dari Rocky Gerung, Rizal Ramli,
dan pengkritik yang lain itu sebenarnya bagian dari untuk proses-proses demokratisasi dan penguatan etika berdemokrasi kita ke depan. Udah gitu aja ya, moga-moga saya setelah ngomong ini jiwa saya tidak terancam. Saya Yudi Pramukho, tukang doa dari para YouTuber tertuah di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.